Halo Bunda, gerakan dan posisi janin bukan hanya bisa dirasakan tetapi juga merupakan indikator berharga tentang perkembangan kehamilan. Saat trimester ketiga tiba, kebanyakan bayi biasanya mengambil posisi kepala di bawah atau vertex, mengantisipasi kelahiran. Tetapi terkadang bayi berada dalam posisi melintang atau horizontal. Apa saja penyebab dan faktor risiko mengenai posisi melintang ini? Simak video ini sampai selesai. Abnormalitas rahim. Bentuk, ukuran, dan kondisi rahim memiliki peran penting dalam menentukan posisi bayi. Idealnya, rahim menyediakan ruang cukup untuk bayi bergerak dan berposisi untuk kelahiran. Tetapi, adanya kelainan seperti rahim berbentuk hati atau bicornuate atau terbagi septet bisa membatasi kebebasan ini, memaksa bayi ke posisi melintang. Begitu juga fibroid rahim, yang merupakan pertumbuhan jinak di dalam atau di atas rahim. Ini bisa membatasi gerakan bayi. Halangan ini bisa menghambat bayi untuk berposisi kepala di bawah, yang berakibat pada posisi melintang. Faktor bayi. Beberapa faktor yang berhubungan dengan bayi itu sendiri bisa berkontribusi pada posisi yang melintang. Bayi yang sangat besar atau mengalami makrosomia mungkin kesulitan bergerak ke posisi kepala di bawah karena terbatasnya ruang. Sebaliknya, bayi yang lebih kecil, khususnya dalam kasus pemantasan pertumbuhan intrauterin, mungkin memiliki terlalu banyak ruang, jadi mereka bisa bergerak dengan bebas dan berpotensi berada dalam posisi melintang. Selain itu, tingkah laku bayi dalam kandungan juga bisa mempengaruhi. Beberapa bayi lebih aktif atau memiliki pola gerakan yang berbeda. Ini bisa mengarah pada posisi melintang. Kehamilan kembar. Bunda yang mengandung lebih dari satu bayi memiliki peluang tinggi mengalami gerakan janin melintang. Dengan lebih banyak bayi dalam rahim, ruang bagi masing-masing untuk bergerak dan berposisi secara ideal menjadi lebih terbatas. Kembar atau triplet bisa berada dalam berbagai posisi, termasuk melintang, tergantung pada pola gerakan dan ruang yang ada. Kelahiran prematur. Dalam situasi kelahiran prematur, mungkin tidak cukup bagi bayi untuk berpindah ke posisi kelahiran ideal. Oleh sebab itu, kelahiran prematur bisa menjadi faktor risiko lain dari gerakan janin melintang. Operasi sesar sebelumnya. Bunda yang pernah menjalani operasi sesar sebelumnya sedikit lebih berisiko mengalami posisi janin melintang. Alasan untuk hal ini belum sepenuhnya dipahami, namun bisa jadi terkait dengan perubahan rahim setelah operasi. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Risiko dan komplikasi gerakan janin melintang. Pada saat bayi berbaring secara horizontal dalam rahim, hal ini bisa menjadi tantangan bagi persalinan vaginal dan berpotensi menyebabkan beberapa komplikasi. Salah satu komplikasi utama yang berhubungan dengan posisi janin melintang adalah persalinan terlambat. Dalam posisi ini, bahu atau punggung bayi seringkali menjadi bagian yang muncul pertama, bukan kepala. Konfigurasi ini membuat bayi hampir mustahil untuk melalui jalan lahir tanpa intervensi. Ini bisa mengakibatkan persalinan macet atau berlangsung lama. Posisi melintang dapat meningkatkan risiko prolaps tali pusar, kondisi yang berpotensi membahayakan di mana tali pusar tergelincir ke dalam jalan lahir sebelum bayi lahir. Situasi ini dapat menekan tali pusar selama kontraksi sehingga mengganggu pasokan oksigen ke bayi. Mengingat tantangan persalinan vaginal dengan posisi melintang, peluang operasi sesar meningkat cukup signifikan. Operasi sesar adalah prosedur bedah di mana bayi dilahirkan melalui irisan di perut ibu. Posisi melintang dalam rahim juga berkontribusi pada kondisi ketuban pecah dini, di mana kantung ketuban pecah sebelum persalinan dimulai. Dan kondisi ini meningkatkan risiko infeksi untuk ibu dan bayi. Dan itu dia penyebab dan risiko gerakan janin melintang. Jika Bunda ingin tahu info kehamilan lainnya, klik di kiri atas.